Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Kita masuk ke tata kelola perusahaan bagian pertama, melanjutkan dari beberapa materi sebelumnya ya. Nah, apa aja sih yang mau kita pelajari? Yang pertama adalah hukum dan peraturan, yang kedua dewan direksi, yang ketiga komite audit. Kajian teorinya kita mulai dari agensi teori, kemudian agensi cost itu apa ya? Agensi teori itu mendefinisikan perusahaan sebagai suatu ikatan kontrak atau nexus of contract antara pemilik perusahaan atau biasa kita sebut sebagai prinsipal dan agen sebagai jajaran manajemen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Paradigma sentral dari agensi teori dikemukakan oleh Johnson and McLean bahwa the agent will not always act in the best interest of the principal. Berarti nggak semua agen ini melakukan yang terbaik untuk prinsipal. Pastinya ada hal-hal yang mereka lakukan terlepas dari keinginan prinsipal itu sendiri. Agen cost dapat didefinisikan sebagai suatu biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk memastikan bahwa jajaran manajemen atau agen perusahaan selalu bertindak sesuai kepentingan pemilik perusahaan atau prinsipal. Di sini ada agensi cost sama dengan F yang terdiri dari monitoring, bonding, and residual loss. Apa aja sih? Nanti silakan tulis di kolom diskusi Elita kita ya. Kemudian untuk pendahuluannya ada tata kelola perusahaan atau corporate governance, merupakan suatu konsep bagaimana sebaiknya suatu perusahaan itu dikelola. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga mampu meningkatkan nilai kekayaan dari pemilik perusahaan atau kita sebut prinsipal. Larker and Tyan 2016 mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai kumpulan mekanisme kontrol yang diadopsi oleh organisasi untuk mencegah manajer memiliki kepentingan sendiri, terlibat dalam kegiatan yang merugikan kesejahteraan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Nah, kita masuk ke hukum dan peraturannya. Hukum dan peraturannya itu kayak gimana sih? Di sini, corporation are subject to a complex array of law and regulation designed to direct and constrain their activities. Many parties, independent of management and the board of directors, monitor corporate governance practices. This include auditor, regulator, analysis, credit rating agency, self-appointed watchdog, and which below and among others. Apa sih maksudnya? Di sini mau disampaikan bahwa korporasi tunduk pada serangkaian undang-undang dan peraturan yang kompleks yang dirancang untuk mengarahkan dan membatasi kegiatan mereka. Nah, banyak pihak independen dari manajemen dan dewan direksi memantau praktek tata kelola perusahaan. Ini termasuk auditor, regulator, kemudian analisis, lembaga pemeringkat kredit, kemudian pengawas yang ditunjuk sendiri, dan wishlist blower. Nah, itu adalah hukum-hukum dan peraturan dari korporasi yang saling mengikat. Kita masuk ke dewan direksi. Sangat penting dalam sebuah perusahaan punya dewan direksi kan ya. Board size atau ukuran dewan merupakan jumlah keseluruhan anggota dewan, baik dewan komisaris maupun direksi. Jadi perusahaan ini proporsinya baiknya ini direksinya berapa banyak sih? Ketika perusahaan sudah semakin besar, masing-masing divisi ataupun bagian bisa jadi butuh satu direksi. Seperti ada direksi utama, ada direksi operasional, ada direksi sumber daya manusia, ada direksi pemasaran. Nah, itu bisa jadi dibutuhkan ketika perusahaan sudah sangat besar dan satu orang atau dua orang tidak mampu untuk memegang kendali keseluruhannya. Jadi ada ukuran tersendiri untuk besar kecilnya sebuah korporasi. Lalu dewan komisaris merupakan
sebuah organ pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk mengawasi, memberikan saran keseluruhan jalannya perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Dewan Direksi merupakan sebuah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dari keseluruhan bagian perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa kita sebut dengan RUPS dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS LB ketika terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan atau seringnya kita sebut adanya kasus-kasus yang mempengaruhi harus terjadinya rapat umum pemegang saham. Apa ya sih yang menjadi faktor-faktor khusus sehingga terjadi rapat umum pemegang saham? Teman-teman bisa tulis di kolom diskusi di Elita kita ya. Ini jadi pembahasan ataupun diskusi kita yang kedua. Setelah itu, komite audit. Komite audit adalah unsur tata kelola perusahaan yang dibentuk untuk membentuk dewan komisaris dan pengawasan seperti pengawasan terhadap sistem dan proses pelaporan keuangan. Proses audit atas laporan keuangan perusahaan serta pengawasan kinerja teknis dan operasional serta pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan dikepalai oleh komisaris independen serta anggota audit yang independen. Jumlah anggota komite audit minimal ada 3 orang dengan komisaris independen di dalamnya ya. Nah, kemudian fungsinya komite audit ini dalam sebuah perusahaan, teman-teman bisa jelaskan juga di kolom diskusi Elita kita. Ini jadi bahasan diskusi kita yang ketiga. Setelah itu, ini uji kompetensi, teman-teman bisa skip ya. Kemudian referensi yang bisa teman-teman baca, ada Jensen, ada Mills, Riker, dan Merchant. Sini teman-teman bisa cari, bisa pelajarin terlepas dari materi yang sudah disampaikan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di kolom diskusi Elita kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.